voice karena passive voice itu sangat berhubungan dengan passive voice. Voice itu apa menurut kalian? Kalimat arti itu kalimat di mana subjeknya yang melakukan tindakan. Dia yang melakukan atau menunjukkan tindakan dengan melakukan atau sasarannya adalah si objek. Kalau di passive voice merupakan subjek yang diperintahkan oleh kata kerja. Nah, masih ingat rumus passive voice? Masih ingat? Sudah kita kasih minggu lalu kan? Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam passive voice yang perlu kalian perhatikan itu adalah kata kerjanya. Kata kerja. Nah, kata kerja itu sendiri ada 3 bentuk. Ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, di kata kerja di passive voice bentuk keberapa? Oke. Apakah kalian semua, adik-adik semua sudah tahu apa saja verb 1, verb 2, dan juga verb 3? Ada yang tahu? Ada. Misalnya bagaimana perubahan give menjadi given. Nah, itu kan verb 3-nya given. Itu verb 3 dari give. Nah, sementara verb 2-nya apa? Beda lagi verb 2-nya itu kalau irregular verb. Nah, selain dari verb bentuk kata kerja yang dibagi berdasarkan tensesnya, kata kerja juga dibagi berdasarkan aturan perubahannya. Ada regular verb dan irregular verb. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Karena kemarin kan kita sudah belajar mengenai passive voice ya. Nah, di passive voice itu sendiri yang harus diperhatikan adalah kata kerjanya. Nah, untuk membantu pemahaman kalian cara menyusun atau mengubah active voice ke passive voice itu, kemarin kita belajar mengenai irregular verb dan regular verb serta bagaimana perubahan kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua ke bentuk ketiga. Nah, untuk irregular verb yang pertama dulu, regular verb are the verbs that change regularly atau kata kerja beraturan di mana perubahannya juga teratur. Jadi bisa diprediksi apa nanti bentuk ketiga atau bentuk kedua dari kata kerja bentuk utama tersebut. Jadi artinya dia teratur perubahannya, bisa diprediksi atau mengikuti bentuk dari bentuk pertama, hanya perubahan pada penambahan D atau id. Nah, kemudian yang kedua, regular verb are the verbs with change from verb 1, verb 2, verb 3 and D or id endings. Jadi pada regular verb ini penambahan kata kerja diakhiri dengan D atau id sesuai dengan huruf akhir dari kata kerja itu sendiri. Nah, di sini ada 2 opsi bahwa jika kata kerja berakhiran huruf vokal atau huruf hidup A, I, E, O, U, maka perubahannya ditambahkan dengan akhiran D. Ditambah dengan akhiran D. Nah, sementara untuk kata kerja berakhiran huruf mati atau huruf konsonan itu ditambahkan id. Contohnya
diubah ke bentuk kata kerja kedua, verb to, lalu verb to. Accepted. Nah, untuk perubahan ke bentuk ketiga sama dengan bentuk kedua. Ini contoh perubahan pada kata kerja berakhiran huruf konsonan. Nah, untuk perubahan huruf hidup pada akhiran huruf hidup, nah, ini adalah contoh dari bentuk perubahan kata kerja dari seperti yang sudah dijawab. Di sini salah satu contohnya adalah kata kerja berakhiran e. Nah, untuk perubahannya ke bentuk kedua, ke bentuk kata kerja bentuk kedua ditambahkan dengan D. Demikian juga dengan verb G. Pada umumnya bentuk kata kerja kedua dan ketiga itu hampir sama, kecuali kalau di irregular verb. Di sini ada huruf konsonan, akhiran huruf konsonan. Jadi untuk mengubahnya ke bentuk kedua dan ketiga ditambahkan D. Untuk kata kerja beraturan. Sementara kata kerja tidak beraturan atau irregular verb contohnya misalnya di ini adalah bentuk kata kerja tidak beraturan karena perubahan dari bentuk pertama ke bentuk kedua dan bentuk ketiga itu tidak bisa diprediksi. Jadi tidak sekelas seperti di regular verbs. Makanya dia disebut irregular verb karena perubahan kata kerja dari bentuk pertama ke bentuk kedua maupun ke bentuk ketiga itu tidak teratur. Ini kata kerja bentuk pertama dan verb. Jadi perubahannya tidak teratur, tidak seperti di irregular verb. Jadi perlu kalian perhatikan bahwa ketika ada contoh kata seperti ini yang termasuk dalam kata kerja, maka perubahannya kalian perhatikan pada penambahan D dan id. Sampai sini paham? Paham? Mengerti atau ada yang perlu dimengerti?
tidak beraturan, yang artinya perubahannya tidak terstruktur atau tidak memiliki struktur atau kesamaan pola dengan kata kerja sebelumnya. Jadi misalnya setelah kita mempelajari dan memberikan beberapa contoh baik regular verb dan juga irregular verb, kalian bisa memahami dan bisa membuat passive voice